Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih dari mana kalian mendapatkan gas melon itu, ya. Dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Kelakuan RT 24 RW 16 ini memang unik-unik ya guys ya. Kamu tahu kan sekarang gas LPG 3 kilo alias gas melon itu lagi langka. Malah mereka nih yang paling utama, paling lantang teriak-teriak gas langka. Tanpa disadari mereka mengakui bahwasannya mereka juga butuh bansos. Padahal selama ini mereka itu paling kenceng bilangin kaum 58 ini kaum bansos. Kenapa kemudian sekarang pas gas 3 kilo ini nih langka, mereka yang paling duluan teriak-teriak? Padahal gas melon ini guys juga termasuk bansos. Sekarang kamu bisa menilai kan, mereka ini adalah kepribadian ganda yang mempunyai muka banyak. Mukanya dua. Dulu aja mereka selalu bilang kaum 58 kaum bansos. Nah sekarang mereka yang merasa paling terzolimi karena gas melon ini langka. Artinya mereka juga kaum bansos. Nah guys, menurut pihak-pihak terkait ya, gas LPG 3 kilo ini memang sengaja akan ditertibkan. Oleh karena itu, selagi ditertibkan, makanya gas ini disimpan untuk sementara waktu. Karena berdasarkan temuan Bapak Ibu Menteri ya, harga gas LPG itu tidak sesuai harganya ketika turun di masyarakat. Yang seharusnya harga gas LPG ini di bawah 20.000. Namun kenyataannya di lapangan harga LPG ini di atas 20.000. Nah, penertiban ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait hanya untuk menertibkan agar harga LPG ini bisa adil dan masyarakat mendapatkan harga yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia. Dan juga sudah ditentukan kriteria-kriteria yang boleh memakai gas LPG 3 kg ini. Niat atau tujuan pihak-pihak terkait atau Bapak Ibu Menteri ini baik, agar jangan ada permainan harga di pasar dan agar harga yang dijual oleh penjual itu asli sebagaimana yang disarankan oleh menteri-menteri terkait. Bayangin aja, gas dari kementerian yang terkait itu awalnya 7.000 tuh. Nah, ketika dipengecer, kenapa bisa harganya jadi 27.000? Jauh banget selisih harganya. Nah, itulah tujuan pihak kementerian untuk menertibkan sementara. Dan buat kamu yang pengen bergabung jadi mitra LPG ini, kamu boleh terlebih dahulu mengurus NIB atau nomor izin berusaha. Dan mengurus NIB ini gratis, tidak dipungut biaya ya guys ya. Marilah kita berdagang dan berniaga secara adil dan menerapkan ekonomi Pancasila. Setuju gak? Tertibkan aja tuh Pak Menteri, kagak HP. Nah sekarang terbuktikan siapa kaum bansos sebenarnya. Astaga, ternyata ini yang membuat tabung LPG 3 kg langka di beberapa daerah. Ada oknum-oknum yang membeli banyak tabung gas untuk dioplos ke tabung gas portable agar mendapatkan cuan yang berlipat, dan tentu saja ini melanggar hukum. Yang baru-baru ini polisi mendapatkan adanya komplotan yang mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas portable agar bisa mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Kejadian ini terjadi di daerah Tanjung Priok dan ditangani langsung oleh Satreskrim Polres Tanjung Priok yang mengamankan beberapa orang beserta barang bukti. Mirisnya beberapa orang melihat bahwa oknum ini tidak bersalah, alias di mana letak salahnya. Perlu diketahui bahwa komplotan tersebut menggunakan tabung gas LPG 3 kg teman-teman, yang mana ini merupakan subsidi bagi rakyat miskin, dan mereka memindahkannya ke tabung gas portable lalu dijual lagi. Tabung gas portable itu juga milik perusahaan yang dioplos oleh mereka lalu dijual dengan harga di bawah pasar. Tentu saja ini sudah melanggar peraturan dan merugikan perusahaan serta merugikan masyarakat miskin, dan apa yang dilakukan oleh para komplotan ini berdampak pada kelangkaan gas di daerah tersebut. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Kami
Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget. Udah pakai bansos masih aja kalah. Det. Tengah serangan politik yang terus menerjang Jokowi, terutama dari kalangan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Jokowi tetap diidolakan oleh masyarakat luas. Meskipun serangan kebencian datang silih berganti, justru yang semakin terpuruk bukanlah Jokowi, melainkan PDIP, partai yang dulu menjadi rumah politik bagi Jokowi. Tujuan dari serangan itu salah satunya adalah ingin memisahkan Jokowi dari Prabowo. Padahal selama ini kedua tokoh tersebut saling menghormati. Prabowo berkali-kali menegaskan rasa hormatnya pada Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga memberikan pujian dan dukungan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya, Jokowi memuji 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sementara Prabowo memuji hasil kerja pembangunan Jokowi saat dia meresmikan bendungan. Keduanya menunjukkan hubungan yang hangat dan saling menghormati. Fakta menariknya, meski Jokowi terus dihujani serangan, dukungan terhadapnya tetap solid. Bahkan rumahnya di Solo kini menjadi tujuan wisata bagi banyak orang. Mereka datang untuk menghormati dan menunjukkan rasa bangga terhadap mantan presiden yang mereka anggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa penerimaan publik terhadap Jokowi tidak hanya bersifat sementara, tetapi tulus dan mendalam. Sebagai mantan presiden yang lahir dari kalangan rakyat biasa, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, Jokowi tetap menjadi figur yang dihormati. Banyak yang masih menganggapnya sebagai panutan, karena keberaniannya dalam membuat kebijakan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kritikan keras dari banyak pihak. Jokowi juga sering membuat kebijakan yang pro rakyat. Namun di sisi lain, ada kondisi yang kontras dengan fenomena tersebut. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa PDIP yang selama ini dianggap sebagai partai besar dengan akar politik yang kuat, mengalami penurunan signifikan dalam kepuasan publik. Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap PDIP hanya berada di angka 53%, dengan citra positif sebesar 56%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan partai-partai lain, seperti Gerindra 83% kepuasan dan 88% citra, Golkar 73% kepuasan dan 76% citra, serta Demokrat 80% kepuasan dan 81% citra. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja PDIP. Sebuah partai yang sejatinya memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Logikanya, PDIP semestinya tidak mengalami hal ini, mengingat sejarah panjang dan posisi strategis mereka dalam pemerintahan. Namun, kenyataan ini terjadi, dan banyak pihak melihat bahwa penyebab utama penurunan tersebut adalah ulah beberapa elit partai itu sendiri. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada penurunan citra PDIP adalah narasi kebencian yang dilontarkan oleh sejumlah elit partai terhadap Jokowi. Padahal di saat yang sama, Jokowi tetap mendapat tempat yang hangat di hati rakyat Indonesia. Serangan-serangan yang datang dari PDIP terhadap Jokowi justru membuat masyarakat kecewa. Mereka beranggapan bahwa partai tersebut tidak mampu menjaga hubungan baik dengan tokoh yang masih dihormati oleh banyak kalangan. Apalagi Jokowi telah menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia yang sulit dilupakan. Serangan terhadap Jokowi nyatanya malah berbalik menyerang PDIP sendiri.
Serangan-serangan terhadap Jokowi memang bermula setelah sang mantan presiden memutuskan untuk mendukung duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, bukannya mendukung calon dari PDIP. Keputusan ini memicu ketegangan antara Jokowi dan sejumlah elit PDIP, meskipun banyak kader partai yang masih menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Namun, meskipun berbagai serangan keji dilontarkan, popularitas Jokowi tetap tidak tergoyahkan. Bahkan, banyak orang yang terus berkunjung ke rumahnya di Solo untuk menunjukkan dukungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi masih mendapat tempat di hati rakyat, sementara PDIP justru semakin kehilangan simpati masyarakat. Melihat hasil survei yang terus menunjukkan penurunan, PDIP perlu berbenah. Para elit partai harus segera mengevaluasi diri dan menata ulang arah politik mereka. Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah menyingkirkan elemen-elemen toksik di dalam partai. Mereka yang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Orang-orang dengan narasi kebencian yang merugikan pada Jokowi di internal PDIP harus diingatkan bahwa menyerang Jokowi secara membabi buta adalah kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, narasi kebencian terhadap Jokowi harus segera diakhiri. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar mengidolakan Jokowi tidak akan setuju dengan langkah politik PDIP yang gemar menyebarkan fitnah dan permusuhan itu. Jika elit PDIP terus melanjutkan serangan keji semacam ini, maka mereka akan semakin terjauhkan dari hati rakyat. PDIP harus mulai mengedepankan rekonsiliasi, memperbaiki citra mereka, dan kembali mendekatkan diri dengan masyarakat. Partai ini harus bisa melihat bahwa kebencian dan permusuhan hanya akan membawa kerugian, sementara kerjasama dan saling mendukung akan menghasilkan dampak positif yang jauh lebih besar. Bahkan jika ada perbedaan pilihan, mereka harus bersikap legowo. PDIP harus sadar bahwa serangan terhadap Jokowi yang masih memiliki kedekatan dengan rakyat Indonesia hanya akan memperburuk citra mereka di mata publik. Jika ingin memenangkan hati rakyat, PDIP harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan Jokowi, yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara ini. Serangan terhadap Jokowi yang terus berlanjut justru semakin menampakkan ketidakmampuan PDIP untuk mengelola dinamika politik yang ada. Partai yang pernah menjadi rumah bagi Jokowi ini seharusnya bisa belajar dari kesalahan mereka dan mulai memperbaiki diri. Dalam politik, penting untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan tidak terjebak dalam narasi kebencian yang hanya akan merugikan jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun Jokowi terus diserang, serangan-serangan itu justru tidak menggoyahkan popularitasnya. Bahkan sebaliknya, PDIP yang seharusnya bisa meraih dukungan lebih besar justru mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa serangan politik yang ngawur dan banal malah berbalik dan memberikan dampak buruk bagi mereka sendiri. PDIP harus segera berbenah dan mengakhiri narasi kebencian, serta fokus pada kepentingan rakyat untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini mulai tergerus. Jika mereka tidak berbenah, maka penurunan elektabilitas ini akan terus berlanjut, dan PDIP akan semakin terpinggirkan dalam peta politik Indonesia.